Perkenalkan, kami dari kelompok 4 semester 6 PG PAUD STKIP Hamzar. Kami akan memaparkan tentang kondisi dan asas pembelajaran yang berhasil untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Bapak Hadi Aturido MPD. Berikut kami paparkan materi dari kelompok 4. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang kondisi dan asas pembelajaran yang berhasil. Nah, sebelum kami memaparkan materinya, kami akan terlebih dahulu menampilkan sebuah video yang menggambarkan tentang kondisi pembelajaran yang berhasil dan kondisi pembelajaran yang kurang berhasil. Baiklah, sekarang kita saksikan video berikut ini. Tanah bunga, gotong royong ya kerja kelompok. Bunga ibu guru warna putih, namanya bunga melati. Ya, kalau ini warna oranye, bunga matahari. Kalau ini warnanya apa juga oranye juga ya? Ya merah bisa. Namanya bunga Kalau yang ini Kamboja warnanya pink. Kalau yang bunga apa namanya? Ini warnanya apa nih? Ada warna putih ya. Sekarang kegiatan kita menanam bunga. Oke, kita bagi sekarang duduk di bawah. Kita masuk ke tanah. Ada yang tanam bunganya, ada yang lihat nih. Coba lihat dulu ya. Yang pertama Ibu Guru kasih lihat bunga Bu Guru. Ini bunga warnanya belakangan sayang, anak gagap. Dia bisa dilihat sama temennya. Ini bunga warnanya merah. Bagian bunga apa saja? Ada apanya nih? Paling atas apanya ini? Namanya bunganya. Ada apanya ini? Daunnya. Ada apanya ini paling bawah? Apa namanya ini? Akar. Coba lihat. Ini bunganya, ini daunnya, ini batangnya, ini akarnya. Kalau nggak ada akarnya, bunganya jadi mati. Sayang ya. Oke. Sekarang Ibu Guru bagi 3 orang. Kita mau tanam bunga. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap belajar? Sudah. Apa kegiatannya ini? Mau nanam bunga? Dengerin Ibu Guru sayang, tolong. Oke, sekarang pertama, jangan dirisau sayang. Ada. Tanahnya sekarang digeruk ada. Lihat, Ibu Guru lihatkan caranya ya. Bentar dulu. Lihatkan caranya. Nah, masukkan tanahnya tak. Lihat. Apa nanti kita selesai. Lihat. Masukkan di tanahnya, Masukkan. Nah, sudah. Lagi ambil. Oke, ini jalan di sini, Masukkan tanahnya. Masukkan tanah. Ayo, masukkan. Terus. Ya. Biar sini, masukkan itu. Nah, sini. Masukkan tanahnya. Nah. Lagi ya. Sudah. Sekarang pegang bunganya satu-satu. Gini caranya, coba Bu Guru liatin caranya tanam bunga ya. Halo, liatin sama-sama kerja ya. Nah, dilubangin dikit, baru ditanam, baru ditimbun. Nah,
Siapa yang satu orang yang tekan, satu orang pegang, nanti satu orang yang siram sayang ya. Oke? Oke. Yang pegang nih. Sini. Atau cukup? Belum. Lubangin dulu, lubangin. Sudah. Pegang adik, ada yang pegang, ada yang timbun. Ata sama Nata. Ini sama ini juga sayang. Nih. Pegang dia nih, pegang. No, lubangin tanahnya, no. Masukkan tangan. Dia. Tekan tanahnya, sudah tekan tanahnya. Sekarang kita siapa yang tukang siram? Nah dulu. Nih, tukang siram. Nih, tukang siram. Ayo sama-sama sekali sebentar. Siram bunganya. Ata. Siram bunganya. Sama-sama satu kali. Siram bunganya. Kasih, Sipa. Siram Sipa. Sudah. Jangan terlalu banyak airnya. Rapli, siram bunganya Rapli. Rapli, sudah. Nih siram bunganya. Sudah. Nanti, sekarang sudah ditanam bunganya. Besok kita lihat lagi dia ya. Jangan digo. Bila belum siram bunganya. Belum sampai bawah tanahnya. Airnya. Bila siram bila. Oke. Sekarang bunganya sudah ditanam. Ibu guru minta tolong bisa rapiin ini, taruh di atas sana bunganya. Yang lain bantu ibu guru bawa ini. Ya, yang lain bantu ibu guru bawa yang ini sama ini. Ya, taruh di sini. Oke. Apa saja kegiatan tadi yang paling disuka? Nambu. Apa aja sih harusnya kalau kita mau nanam bunga harus ada tak? Karena di bawah sayang atap. Bila di bawah, bukul suruh di bawah nanti. Yang mau pulang cepetan makanya dengar ibu guru kalau mau pulang. Kalau mau tanam bunga ada tanahnya, ada bunganya, ada airnya. Bunganya supaya hidup harus disiram. Tiap hari disiram bunganya biar tidak mati. Kalau udah disiram bagaimana dia? Mati bunganya. Iya, lemas dia ya. Hidup. Supaya dia hidup dikasih air sayang. Ya, apa? Besar dia. Kalau sudah lama ditanam jadi besar. Jangan dirusak bunganya di rumah saya ya. Besok kita kegiatannya membuat topi dari daun bunga. Besok ya, apa kegiatannya? Membuat topi dari daun bunga. Sabila, saya tidur situ. Siapa mau pulang? Siapa mau pulang bilang saya? Kurang semangat. Siapa mau pulang bilang saya? Yang dari suara udah dua ada pulang kan? Siapa mau pulang bilang saya? Iya. Angkat. Hari ini kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Kita membuat pelangi di dalam gelas plastik. Siapa yang tahu tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini alam semesta. Subtemanya pelangi.
Baik, dari video yang telah kita tonton tadi, simpulkan bahwa proses pembelajaran yang berhasil dapat kita lihat dari video yang pertama yang digambarkan dengan adanya perubahan dari aspek kognitif, afektif, dan fisik motoriknya. Sementara proses pembelajaran yang kurang berhasil dapat kita lihat dari video yang kedua yang menggambarkan tidak terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, setelah kita mengetahui kondisi pembelajaran yang berhasil dan kondisi pembelajaran yang kurang berhasil, selanjutnya kita akan membahas tentang asas pembelajaran. Nah, berikut ini merupakan asas pembelajaran, merupakan prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, bisa dikatakan bahwa asas pembelajaran ini dijadikan sebagai dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses pembelajaran. Adapun asas-asas dari pembelajaran, yang pertama itu ada alat peraga. Nah, peraga merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan kejelasan pada materi yang telah disampaikan. Nah, cara untuk menerapkan asas peragaan ini yang pertama yaitu kita menggunakan macam-macam alat peraga. Terus yang kedua itu kita meragakan pelajaran dengan berbagai percobaan. Yang ketiga membuat poster pembelajaran. Terus yang keempat menyelenggarakan karya wisata. Baik, asas-asas pembelajaran yang kedua yaitu minat dan perhatian. Nah, untuk membangkitkan minat dan perhatian, guru harus dapat melakukan yang pertama yaitu menunjukkan pentingnya bahan pembelajaran bagi siswa. Kedua yaitu berusaha untuk menghubungkan apa yang telah diketahui oleh siswa dengan bahan pembelajaran yang telah disajikan. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu merangsang siswa agar dapat melakukan kompetisi belajar yang sehat, berusaha untuk menghindari hukuman. Terus yang keempat yaitu mengajar dengan persiapan yang baik, menggunakan media, dan juga guru harus menghindari hal-hal yang tidak perlu, dan guru juga harus mengadakan selingan yang sehat. Asas pembelajaran yang ketiga yaitu motivasi dalam belajar, merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Jadi, hakikat motivasi adalah dorongan internal eksternal pada peserta didik siswa yang sedang belajar untuk memperubah perilaku menjadi motivasi. Jadi, belajar ini adalah proses yang memberikan arah atau kegigihan perilaku dalam artian perilaku yang termotivasi pada anak. Adapun cara yang dapat dilakukan guru antara lain yang pertama yaitu menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk segera menggunakan atau mempraktikkan pengetahuan yang baru dipelajarinya. Yang ketiga yaitu meminta kepada peserta didik yang telah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan untuk membantu teman-teman yang belum berhasil. Yang keempat yaitu membandingkan peserta didik dengan dirinya di masa lalu atau dengan suatu standar tertentu, bukan dengan peserta didik yang lain. Asas pembelajaran yang keempat yaitu persepsi, artinya menafsirkan dua pikiran, menyatukan atau mengasimilasikan suatu pengamatan dengan pengamatan yang telah dimiliki dan demikian bisa memahami dan menafsirkan atau bisa juga berkaitan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Bisa dihubungkan lagi atau untuk memenuhi suatu pembelajaran bisa dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Jadi berdasarkan prinsip persepsi ini, Herbert ini menganjurkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kejelasan. Suatu diperhatikan untuk memperdalam pengertian. Yang kedua yaitu asosiasi. Anak di sini memberi kesempatan untuk menghubungkan pengertian baru dengan pengalaman-pengalaman lama. Yang ketiga yaitu sistem. Yang keempat yaitu metode. Baik, asas pembelajaran yang kelima yaitu korelasi atau konsentrasi. Korelasi adalah hubungan antara metode pembelajaran yang satu dengan yang lain yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa. Dan adapun 3 tahapan dalam pelaksanaannya, yakni yang pertama yaitu tahap inisiasi, di mana guru dapat memiliki topik, siswa dibentuk kelompok dan tiap kelompok diberi permasalahannya masing-masing.
Yang kedua yaitu tahap pengembangan. Pada tahap ini, kelompok-kelompok dianjurkan langsung ke lapangan untuk mencari sumber data untuk materi diskusi, laporan ditulis lengkap. Para siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan guru bertindak sebagai pendamping. Yang ketiga yaitu tahap kulminasi. Sebagai tahap akhir, setelah semua kelompok dapat menyelesaikan laporan yang mereka buat, maka diadakan diskusi di dalam kelas atau diskusi panel yang diharapkan para siswa dapat berperan aktif. Setelah asas pembelajaran yang keenam yaitu individualisme. Yang dimaksud dengan individualisme adalah perbedaan masing-masing orang atau siswa. Dengan kata lain, siswa adalah individu yang unik, tidak ada siswa yang sama satu dengan yang lainnya. Sedangkan di guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran dituntut untuk memberikan perhatian kepada semua keunikan yang melekat pada setiap siswa dengan cara 1. Menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristiknya. 2. Merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran. 3. Mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa yang bersangkutan. 4. Memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Asas pembelajaran yang ketujuh yaitu kooperatif. Kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan. Keuntungan dari kooperatif antara lain mengembangkan kemampuan dan mengungkapkan ide-ide atau gagasan kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide orang lain atau ide orang di sekitarnya. 2. Membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaannya. 3. Membantu pemberdayaan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab. 4. Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain. 5. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri dan menerima umpan balik. Asas pembelajaran yang ke-8 yaitu evaluasi. Yang dimaksud evaluasi di sini adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar untuk menentukan nilai dari setiap anak.